Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Ainun Febrianti dengan NPM 1950377 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan Bandung. Video kali ini saya akan membahas tentang orkestra. Orkestra itu apa sih? Dalam KBBI, orkestra adalah seni mengolah karya musik sehingga dapat dimainkan oleh orkes. Misalnya, musik pada piano diubah menjadi instrumentasi untuk orkes. Dan orkestrasi puisi adalah bunyi musik dalam puisi. Pada dasarnya, aspek orkestrasi merupakan salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk memperdalam arti pada suatu puisi. Jadi, artinya orkestrasi puisi adalah bunyi musik dalam puisi untuk memperdalam atau menghayati arti pada puisi. Selanjutnya, bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritma. Rima adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata dalam larik dan bait dalam puisi, atau dapat kita sebut sebagai pengulang bunyi dalam puisi. Dan ritma adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi. Marjorie Boulton menyebutkan rima sebagai fonetik. Jika berpadu dengan ritma, bentuk fonetik itu akan mampu mempertegas makna puisi. Rima akan mencakup orkestrasi bunyi, simbol bunyi, kiasan suara, dan lambang rasa. Sedangkan ritma sangat berhubungan dengan bunyi dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Bunyi dalam puisi berfungsi sebagai orkestrasi, yaitu untuk menimbulkan bunyi musik. Bunyi konsonan dan vokal disusun begitu rupa sehingga menimbulkan bunyi yang merdu dan berirama seperti bunyi musik. Dari bunyi musik murni ini dapatlah mengalir perasaan, imaji-imaji dalam pikiran atau pengalaman-pengalaman jiwa pendengarnya. Dalam tataran ini, dikenal dua kombinasi bunyi yang menghasilkan bunyi seperti bunyi musik, yaitu efoni dan kakafoni. Efoni diartikan sebagai bunyi yang indah atau merdu, biasanya dapat menggambarkan kerasaan mesra, kasih sayang, atau jatuh cinta. Kakafoni adalah pemanfaatan bunyi sedemikian rupa, sehingga bunyi yang dirangkai di dalam sajak menimbulkan rasa yang cerah, serta sebaliknya, suatu kesan keburaman. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam puisi ini dimanfaatkan untuk peniruan bunyi onomatope, lambang bunyi atau klang simbolik, dan kiasan bunyi. Yang pertama, onomatope, berarti tiruan terhadap bunyi-bunyi yang ada. Dalam puisi, peniru bunyi memberikan saran tentang suara sebenarnya. Di samping itu, dipilih oleh penyair dengan harapan dapat memberikan warna suasana tertentu seperti yang diharapkan penyair. Efek yang dihasilkan onomatope akan kuat terutama jika puisi tersebut dioralkan. Yang kedua, lambang bunyi. Lambang bunyi ialah bunyi yang dihubungkan dengan suasana hati. Bunyi yang melambangkan sesuatu ini disebut klang simbolik. Suasana hati yang riang sering dilukiskan dengan bunyi vokal I, A, I, U, I, bunyi konsonan K, P, T, S, dan F. Sedangkan diftong ai, au, dan iya melambangkan suasana hati yang damai. Dan yang ketiga, kiasan bunyi dan rima. Kiasan bunyi adalah suasana tertentu yang dikiaskan dengan bunyi-bunyi tertentu atau bunyi yang mirip dengan bunyi tiruan onomatope. Jika dalam onomatope dan lambang bunyi, antara bunyi dan acuannya memiliki hubungan yang mengacu secara langsung, pada kiasan bunyi, bunyi yang memiliki acuan langsung tersebut dikiaskan dengan bunyi lain yang mirip dengan bunyi tersebut untuk menggambarkan acuan yang sama. Bentuk rima yang sering digunakan oleh penyair dalam membangun puisi ada bermacam-macam, yaitu aliterasi, asonansi, dan rima akhir. Yang pertama, aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan bunyi-bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan, berfungsi mendekatkan kata-kata lepas dari hubungan semantik biasa. Selain itu, aliterasi menekankan struktur ritmik sebuah larik dan memberi tekanan tambahan pada kata-kata yang bersangkutan. Yang kedua, asonansi. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal dalam kata
Asonansi bersama-sama dengan aliterasi sering dipergunakan dalam lambang bunyi dan digunakan untuk menimbulkan kesan dan bayangan tertentu. Selain itu, untuk kepentingan orkestrasi dan memperlancar ucapan. Dan yang ketiga, rima akhir. Ialah persamaan bunyi yang terdapat pada setiap akhir baris. Rima akhir ini dalam pengertian lama disebut sajak. Rima akhir akan memiliki nilai puitis jika di dalamnya memiliki daya yang kuat untuk menimbulkan pengertian atau suasana tertentu dan hakikat puisi. Selanjutnya, irama puisi. Sebetulnya, irama dalam puisi hampir sama dengan irama dalam musik, karena keduanya ditentukan oleh ukuran waktu atau tempo. Perbedaannya, jika dalam musik, ukuran tempo itu betul-betul bisa mandiri. Dalam puisi, ukuran tempo tergantung dari banyaknya bunyi suku kata, baik dari kata, frase, maupun kalimat dalam setiap baris. Secara umum, irama berasal dari bahasa Yunani, reo, yang berarti gerakan air yang mengalir secara teratur, terus-menerus, tidak putus-putus. Menurut Pradopo, ada dua macam bentuk irama, yaitu ritme dan metrum. Ritme adalah pengulangan bunyi, baik pada kata, frase, maupun kalimat yang teratur, terus-menerus, dan tidak terputus-putus. Sedangkan metrum, menurut KBBI, adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris. Yang kedua, pergantian naik turun suara secara teratur dengan pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis. Hello guys, thank you for watching.